Saya alumni FK Unpad angkatan 1985. Saya pengen nanya, apa yang membuat dokter pada akhirnya itu memutuskan untuk mengambil spesialisasi tersebut? Terima kasih. Tahun 99, saya ketinggalan sama teman-teman saya yang angkatan 85 yang sudah spesialis. Ketika itu teman-teman saya banyak yang ngambil bedah. Kalau orang bilang, enggak sih bedah gitu. Kenapa akhirnya ya udahlah saya ngambil bedah saja. Saya ingin bertanya, bagaimana perjalanan karir dokter hingga memutuskan untuk memasuki dunia kedokteran bedah militer? Sebetulnya yang paling menentukan sekali saat itu adalah posisi saya penugasan saat itu tugas di Ambon. Adik-adik boleh monitor Ambon, ada kerusuhan Ambon. Dokter hanya saya sendiri, dokter umum. Sebagai dokter umum, saya tidak punya pengalaman bedah apapun, tapi saya harus menangani pasien-pasien yang terluka akibat bentrokan saat itu. Saya dengan kok mulai tertarik bedah. Kemudian dokter senior ini juga riweuh dengan korban-korban yang lain. Sehingga saya harus memberanikan diri melaksanakan tindakan-tindakan yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan. Saat itulah saya akhirnya memilih untuk menjadi kedokteran, dokter militer, dokter bedah, pilihan dokter bedah. Menurut dokter, apa bagian yang paling menantang dalam bertugas sebagai spesialis bedah, khususnya di lingkungan militer mungkin, dan bagaimana peran dokter untuk mengatasinya? Mungkin segitu, Dok. Yang paling menantang dalam bertugas sebagai spesialis bedah di lingkungan militer, saya sering harus berperan bukan hanya sebagai dokter bedah. Yang yang perlu saya ambil contoh ketika saya berdinas di Papua jadi pihak setelah spesialis bedah baru fresh graduate jadi dokter bedah, saya dikirim ke Papua. Nah, dia dibayangkan saya datang ke sana sampai dokter bedah, mesin anestesinya adalah mesin anestesi zaman bahula, alat-alat bedahnya sudah nggak dipakai selama 10 tahun, kru bedahnya tidak ada, hanya ada seorang sersan. Dia kursus bedah minor. Tantangannya adalah sarana prasarana tidak memadai. Yang kedua, terkait masih di Papua juga, yang paling menantang itu saya kan dokter bedah. Ketika saya sampai di sana, pasien dokter umumnya hanya satu, dokter spesialisnya nggak ada. Pasien malaria itu paling banyak. Dokter umumnya kan konsul ke saya. Saya mau jawab apa? Saya tidak dididik untuk mengobati orang dengan penderita malaria. Saya buka buku lagi. Saya buka buku, tanya sana, tanya sini. Ternyata yang orang teman-teman kita yang di Jawa pun juga tidak terlalu banyak pengalaman mengobati pasien-pasien malaria. Akhirnya saya tanya teman-teman yang di sana, dokter yang di sana, dokter perawat-perawat, bidan semua. Obatnya dikasih tahu, dok, nanti obatnya gini-gini aja. Ya sudah, bismillah. Saya izin bertanya lagi, apakah ada program penelitian atau inovasi yang saat ini dokter kembangkan di bidang bedah atau kesehatan militer? Untuk inovasi atau penelitian tentang bidang bedah, untuk saat ini saya tidak melaksanakan itu, karena kebetulan jabatan struktural ini juga memang menyita waktu cukup banyak, sehingga saya sudah nggak praktek bedah itu sudah kira-kira hampir 2 tahun. Selanjutnya, Dok, pertanyaan selanjutnya, apa arti pengabdian sebagai dokter di militer? Bagaimana kedisiplinan di militer mempengaruhi cara dokter merawat pasien dan saat menghadapi situasi darurat? Terima kasih, Dok. Apa itu disiplin? Ya kita melaksanakan sesuatu sesuai dengan apa yang seharusnya, kira-kira itu aja lah. Disiplin ini yang akan membentuk karakter, membentuk perilaku kerja kita dalam keseharian, termasuk kita sebagai dokter. Jadi kita melaksanakan yang terbaik dengan yang apa yang ada saat itu. Masalah hasilnya itu urusan nomor 2. Kalau menurut dokter, nilai atau prinsip terpenting untuk menjadi atau sebagai pedoman dokter saat menjalankan profesi medis itu apa aja, Dok, kira-kira? Kalau nilai atau prinsip terpenting,
mungkin tergantung dokternya, tergantung individu, berarti tergantung pengalaman, tergantung nilai-nilai yang dia anut ya selama menjalani profesi dokter. Tapi menurut saya secara pribadi, yang paling penting ada sumpah saya akan memperlakukan pasien seperti saya ingin diperlakukan, itu ya. Itu menurut saya yang pertama, yang prinsip yang utama, nilai prinsip yang pertama yang menjadi pedoman. Kalau saya tidak enak diperlakukan orang seperti ini, ya jangan melakukan itu pada pasien saya. Punten dokter, saya izin bertanya juga ya dok. Jadi saya penasaran soal prosedur bedah dok. Kira-kira kalau di militer, terutama tadi di Matra Laut ya dok, dokter sudah jelaskan mengenai adanya pembagian ilmu kesehatan di darat dan juga di bawah laut. Nah prosedur bedahnya itu seperti apa dok? Dan kalau di lapangan yang paling sering dilakukan itu prosedur bedah yang seperti apa dok? Saya kira kalau kasus-kasus yang umum ya sama saja. Kita satu wilayah, satu region, di Bandung, di Jakarta, di Surabaya, di mana-mana itu beda. Kalau satu region biasanya tidak terlalu jauh beda. Kalau prosedur bedah tidak ada yang spesifik lah. Saya izin bertanya lagi dok, seperti yang kita tahu kan menjadi dokter spesialis bedah, terutama di lingkungan militer ini pasti ada tantangan sendirinya ya dok, dan pasti ada saat ketika dokter ini dihadapkan pada situasi darurat dalam peran sebagai dokter, seperti tadi dari cerita dokter di Papua ya dok, di Ambon dengan sarana prasarananya yang kurang. Nah dari dokter sendiri itu bagaimana ya dok caranya untuk dapat membuat keputusan medis dalam tekanan situasi darurat itu dok? Ada prinsip bedah do no harm gitu. Do no harm bahasa Indonesianya. Pokoknya gini, jangan persulit pasien deh. Kalau udah sakit jangan ditambah sakit lagi, kira-kira begitu ya. Namun pada kondisi-kondisi tertentu kita kadang dihadapkan pada pilihan, apa iya saya tidak melakukan apapun. Ngapain lu operasi, mati tuh pasien. Terus bilang dulu, terus gua diam aja. Ini pasiennya kalau dibiarkan mati. Kalau gua operasi, bisa saja dia bisa hidup, atau paling lebih lama. Nggak apa-apa, paling tidak keluarga melihat kita ada usaha. Berharap yang terbaik saja, tapi persiapan pada yang terbaik. Saya izin bertanya lagi ya, menurut dokter pengalaman yang paling berkesan yang dokter alami selama menjalani karir sebagai dokter bedah di militer itu apa dok? Paling berkesan, Mbak, banyak sih yang berkesan itu. Jadi saya masih di BIAK. Saya tidak ada dokter anestesi, peralatan juga tadi saya sampaikan terbatas. Saya harus operasi melepas mini plate. Jadi ada fraktur di pergelangan tangan bawah, di radius, di radius, tulang radiusnya patah, pasang mini plate, dan mau ada kegiatan apa saya lepas. Oke, saya lepas. Ya saya bius saja, bius lokal. Bius lokal ternyata kurang dalam, ya sudah, pasien diinfus, di bios juga lokal, tapi saya masukin diazepam, buat obat jadi diazepam dengan buat analgetik golongan kuat lah gitu saya masukkan. Pasiennya tertidur ringan lah, tidak kesakitan, saya ambil. Persoalannya bukan di situ. Saya saya pede yang mengerjakan, walaupun bukan ilmu saya. Tapi nggak ada dokter bedah, dokter anestesi ya. Mini plate, tau kan plat, ada plat dengan skrunya kecil-kecil. Ada harus pakai obeng, screwdrivernya harus kecil. Saya nggak punya ternyata. Itu skrunya skru yang gede, yang obeng yang biasa itu. Obeng untuk ortopedik kan lain, nggak ada. Itu cuma itu satu doang. Ini yang kecil, gimana ini? Akhirnya ya sudah. Daripada dia nggak gagal melakukan kegiatan tugasnya, ya sudah, saya lepas. Bagaimana caranya? Pakai itu kunci L sepeda. Yang L itu yang kalau kita beli di S Hardware itu satu renteng itu nomor kecil lebih besar. Saya pakai itu. Tapi logamnya kalah dengan logam titanium ini. Jadi kita saya buka, skrunya ada 6, 3, 4 sudah gampang dibuka, ketiga, yang keempat, yang kelima dan keenam itu ditutupi tulang, sudah ditata, sudah dibersihkan pinggirannya, dan si
krunya di situ terikat kuat sehingga kalah si obengnya ini habis. Akhirnya yang nyari yang lebih gede kan, ini yang gede kan ininya nggak cukup, akhirnya dikikir dulu, dikecilin, itu kok nekat karena nggak mungkin langsung masukin sini karena infeksi. Dari situ dicelup dulu alkohol, bakar, kasih betadin, saya cobain, masih kurang kecil. Anggota saya yang pikir, pakai alkohol dibakar, dinginkan betadin sambil, oke masuk, itu nekat. Itu saya bilang itu ala MacGyver lah, mungkin pernah nonton film MacGyver. Itu satu. Yang kedua, ada pasien prajurit yang harus ada kegiatan, dia ternyata hemoroid. Hemoroid, saya nggak berani dengan spinal, mestinya itu, karena takut nanti naik ke atas, pasiennya apa, saya nggak punya ventilator, udah. Akhirnya dia naik meja litotomi, tahu, yang untuk melahirkan, naik ke atas, kakinya angkat gitu. Udah seperti orang yang mau melahirkan itu. Udah, mulai saya kasih betadine itu. Saya suntik saja. Pas saya nyeri ya udah saya suntik aja. Nggak ada tuh ilmu bedahnya begitu. Saya suntik aja, suntik di jam 5, jam 7 di anusnya itu. Kemudian udah akhirnya saya cari itu operasi hemoroid, kan operasi cepat aja. Ada hemoroidnya, ya ambil rem, potong, jahit, masukin tampon, dah Pak selesai. Saya turun sambil ngakak-ngakak aja. Jadi saya bilang masukin ke ruangan dulu 1 hari, besoknya diambil tamponnya, selesai. Itu hal yang paling berkesan selama jadi dokter bedah, melaksanakan operasi bedah yang tidak sesuai dengan, tidak lega artis, tidak sesuai dengan SOP, karena memang kondisinya tidak ada. Berdasarkan pada pengalaman dokter yang tadi sangat-sangat berkesan, mulai dari praktek dengan alat medis yang terbatas, ditempatkan di Papua, dan sebagainya, tempat-tempat yang terpencil terluar di Indonesia. Untuk kami sebagai mahasiswa kedokteran, apakah dokter memiliki pesan atau nasihat sehingga kami dapat melanjutkan pendidikan kami dengan semangat dan dapat terus berjuang untuk mencapai gelar dokter, Pak? Pesannya terutama ya tentu yang pertama adalah tidak semua orang punya kesempatan untuk menjadi mahasiswa fakultas kedokteran. Betul? Anda adalah para pemuda-pemudi terpilih. Demikian banyak yang ingin masuk, tapi tidak semuanya bisa masuk. Karena seatnya terbatas, kedua kan kemampuan juga tidak memadai. Sehingga adalah orang-orang yang terpilih. Itu yang pertama, tentu syukuri. Syukurnya ya bukan hanya kalau orang Islam bukan alhamdulillah, bukan itu saja. Syukuri itu caranya bagaimana? Ya manfaatkan waktu ya Anda menjadi dokter itu atau menjadi mahasiswa kedokteran itu dengan sebaik-baiknya. Caranya bagaimana? Tadi belajar, ya berlatih dengan sebaik-baiknya. Saya demikian dari selamat belajar. Mudah-mudahan menjadi penerus kebanggaan nanti Fakultas Kedokteran 4. Terima kasih. Baik, terima kasih dokter. Alhamdulillah dengan selesainya kegiatan tanya jawab barusan, kita hampir berada di penghujung acara. Tapi sebelum itu, acara berikutnya mungkin penyerahan dari sertifikasi terlebih dahulu. Kepada yang bertugas dipersilakan. Baik, saya izin pimpin dokumentasi ya. 1, 2, 3. Pada dokter, saya ucapkan terima kasih kembali karena telah memberikan jawaban-jawaban yang sangat baik bagi kita dan saya harapkan bermanfaat untuk kita semua. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.